Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan puasanya kita hari ini, kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu mengenai kehadirannya. Kita absensi terlebih dahulu. Nah, karena kita sifatnya daring, Ibu pengen tahu yang tidak mengikuti pembelajaran itu kan terlihatnya dari aktivitas di kolom diskusi nanti gitu ya. Jadi kehadiran itu dilihat dari aktivitas diskusi, dan yang mau apa sih, yang kehadiran itu ditulisnya nama, lalu kesimpulan materi hari ini. Tolong ya, tolong di kolom diskusi nanti tulis nama, lalu kesimpulan dari materi hari ini apa. Itu disebut sebagai hadir gitu ya, kita nyatakan hadir gitu. Lalu dilihat juga dari keaktifan nanti di diskusinya. Ibu kalau yang aktif berarti hadir gitu ya, kalau enggak berarti tanda tanya gitu, dipertanyakan. Nah, untuk kehadirannya seperti itu ya, jelas ya. Untuk pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang logika matematika, lebih tepatnya tentang penarikan kesimpulan. Nah, untuk sebelum ke penarikan kesimpulan itu apa, Ibu akan menyebutkan atau membacakan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini gitu ya. Ibu share screen dulu tujuan pembelajaran kali ini. Oke, gimana share screen-nya, udah ada belum? Oke. Buka terlebih dahulu share screen-nya. Kita kan membahas mengenai logika matematika. Ibu besarin dulu ya. Kita besarkan. Udah kelihatan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, nantinya kalian dapat menentukan kesimpulan dari premis-premis dalam logika matematika dengan tepat dan aktif. Lalu yang kedua, nantinya kalian dapat menganalisis persoalan argumen logika matematika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan secara kreatif dengan tepat dan aktif. Lalu yang ketiga, nanti siswa atau kalian dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep penarikan kesimpulan secara kreatif dengan tepat dan aktif. Lalu yang keempat, nantinya siswa dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan secara kreatif dengan tepat dan aktif. Lalu selanjutnya nih, sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya. Sebelum ke pertemuan hari ini, kita kan membahas mengenai penarikan kesimpulan. Ada yang udah baca materinya dulu? Kalau ada yang udah baca, berarti tahu nih, dari gambar ini yang ada di layar, ini tuh sesuai dengan materi kita kali ini. Berkorespondensi gitu ya. Ini kita lihat gambar yang pertama, ketika cewek nih mau packing atau mau packing gitu ya. Kita lihat cewek kan kalau mau packing tuh kayak ribet, terkesannya ribet. Kita mikirin dulu dari sebulan misalnya kita mudik hari ini atau besok, kita dari sebulan yang lalu kita udah mikir apa aja yang mau dibawa gitu ya, dari hal-hal yang kecil, dari pokoknya kita segala dipikirin deh. Beda sama cowok. Kalau cowok tuh misalkan mudiknya besok, 30 menit sebelum mudik cowok tuh baru packing. Kadang kan aneh gitu ya, kenapa bisa kayak gitu. Nah, itu tuh dari apa sih, dari yang pertama dari cewek sama cowok
kan udah ada bedanya nih. Nah, coba kalian simpulkan dari gambar yang pertama ini bagaimana gitu ya. Lalu yang kedua nih, ketika kita mau potong rambut, tentang potong rambut ya. Ketika cewek itu mau potong rambut, misalkan potong rambut yang asalnya potong rambutnya kayak gini nih, gambar di gambar. Terus hasilnya sebelumnya kan sepanjangnya misalnya sebahu gitu. Terus kita mau potong pendek lah sedikit kayak 2 cm. Kan kelihatannya kayak nggak ada bedanya gitu ya. Nah, tapi harganya lebih mahal daripada potong rambut cowok gitu. Kalau potong rambut cowok kan misalkan dari gondrong ke mau dipotong pendek gitu. Harganya itu malah lebih mahal yang cewek. Kenapa gitu ya? Nah, coba kesimpulan dari gambar pertama dengan gambar kedua, ada yang mau menyimpulkan? Nah, coba simpulkan di kolom komentar gitu ya. Jadi dari permasalahan yang udah kita kita telaah gitu ya, dari gambar yang udah kita telaah, sebetulnya manfaat mempelajari materi kali ini itu apa gitu. Jadi manfaat mempelajari materi ini yang pertama, meningkatkan kemampuan secara abstrak, cermat, dan objektif. Lalu yang ketiga, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Lalu yang ketiga, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, untuk manfaatnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kita langsung ke materi. Nah, untuk peta konsepnya yang pertama, ada modus ponens, modus tollens, dan yang ketiga ada silogisme. Dan untuk bentuk-bentuknya, ini ya, untuk modus ponens, jika P maka Q, terus premis yang keduanya P, konklusi atau kesimpulannya jadi Q. Modus tollens juga bentuk atau simbolnya itu seperti ini gitu ya. Silogisme juga sama. Nah, nanti kita akan bahas ke selanjutnya gitu ya, ke slide selanjutnya. Nah, penarikan kesimpulan sebelum ke tadi model penarikan kesimpulan itu kan ada 3 gitu. Sebelum ke model yang tadi, kita harus tahu dulu nih, penarikan kesimpulan itu kan apa gitu. Jadi, penarikan kesimpulan itu dilakukan dari beberapa pernyataan yang disebut premis gitu. Nah, nanti itu ada premis pertama, premis kedua gitu. Baru bisa menyimpulkan. Lalu kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi gitu. Yang mana diturunkan dari premis yang ada. Sehingga penarikan kesimpulan seperti ini tuh disebut juga sebagai argumentasi gitu. Nah, tadi dari gambar yang tadi ya, yang pertama yang awal itu tuh kita bisa menyimbolkannya ke dalam bentuk penarikan kesimpulan dari premis-premis yang pertama, yang keduanya bagaimana gitu ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan argumentasi dengan penarikan dengan logika matematika gitu. Lalu yang selanjutnya, jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusinya C, maka argumentasinya disajikan dalam susunan sebagai berikut. Nah, untuk premis yang pertama, jika A, premis yang kedua B, maka konklusinya adalah C gitu. Nah, pernyataan A disebut sebagai premis pertama atau premis 1 dan pernyataan B disebut sebagai premis 2 gitu ya. Tanda bintang 3 nih, tanda bintang 3 yang ini. Tanda bintang 3 ini tuh sebentar. Nah, tanda bintang 3 yang ini itu dibaca jadi. Itu dibacanya itu jadi atau oleh karena itu. Jadi kalau ada bintang 3 dibacanya apa? Jadi atau oleh karena itu. Kalau di logika matematika. Lalu selanjutnya kita masuk ke model yang pertama atau penarikan kesimpulan yang pertama, yaitu modus ponens. Nah, jadi modus ponens itu jika diketahui premis-premisnya P, maka Q, dan P maka dapat diambil konklusi Q. Gitu. Jadi penarikan kesimpulannya itu seperti ini tuh disebut dengan modus ponens atau kaidah pengasingan. Jadi modus ponens itu disajikan dalam susunan seperti ini. Jika ada premis pertama atau premis kesatunya itu jika P maka Q, premis keduanya P. Itu berarti konklusi atau kesimpulannya
jadi ki gitu ya. Nah, gimana, paham? Atau ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang masih kurang paham, kita masuk ke contoh atau pengaplikasiannya dari susunan modus ponens itu seperti apa. Jadi untuk contohnya akan Ibu bahas di di selanjutnya ya. Kita akan bahas contoh soalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Untuk premis yang pertama, jika sumber belajar ditambah menggunakan EducasiNet, maka prestasi belajar akan meningkat. Premis yang kedua, sumber belajar tambahan menggunakan EducasiNet. Nah, untuk premis yang pertama, tadi kan sebelum itu, tadi kan bentuk dari modus ini tuh kan premis pertama apa? Jika P maka Q. Maka untuk premis keduanya, misalkan di sininya P. Berarti konklusinya apa? Konklusinya jadi adalah Q, gitu kan? Kalau di sini bentuknya P maka Q dan premis keduanya P, berarti konklusinya adalah Q. Nah, sama seperti contoh. Di sini kan untuk premis yang pertama, jika sumber belajar ditambah menggunakan EducasiNet, maka prestasi belajar akan meningkat. Nah, dari jika berarti dari sumber belajar ditambah menggunakan EducasiNet, itu kita misalkan sebagai P, lalu prestasi belajar akan meningkat, kita misalkan sebagai Q. Maka untuk premis yang kedua, sumber belajar tambahan menggunakan EducasiNet itu adalah apa simbolnya? P gitu ya. Karena di sini apa sesuai dengan premis yang pertama. Itu berarti untuk konklusinya atau kesimpulannya yaitu apa? Kesimpulannya adalah prestasi belajar akan meningkat. Oke, seperti itu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Oke, setelah kita tahu gitu ya modus ponens itu seperti apa dan contohnya seperti apa, selanjutnya kita ke modus yang kedua atau model yang kedua dalam penarikan kesimpulan, yaitu modus tollens. Jadi jika diketahui premis-premisnya P dan negasi Q, ada negasi gitu ya di modus tollens itu, dapat diambil konklusi negasi P. Nah, penarikan kesimpulan seperti ini tuh disebut sebagai modus tollens atau kaidah penolakan. Kenapa kaidah penolakan? Karena ada tanda negasi gitu. Jadi modus tollens disajikan dalam susunan seperti ini ya. Misalkan premis pertamanya itu jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q. Maka konklusinya yaitu jadi negasi P gitu. Kalau dari bentuknya itu, bentuk susunannya itu hampir sama kayak di modus tollens gitu ya, tapi modus ponens gitu ya. Tapi kalau di modus tollens itu bentuknya adalah bentuk negasi. Maka konklusinya juga negasi. Jadi di premis yang keduanya itu bentuknya negasi. Maka konklusinya itu pasti dari negasi yang premis ke pertama gitu ya. Untuk lebih paham dari modus tollens itu seperti apa, contohnya akan Ibu bahas seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari modus yang kedua. Contohnya itu tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Untuk premis yang pertama, jika Rini rajin belajar, maka Rini pintar. Terus premis yang kedua, Rini tidak pintar. Nah, dari premis yang kedua ini kan dari modus tollens ini kan bentuknya premis yang pertama. Untuk premis yang pertama, jika P maka Q. Nah, premis yang keduanya, misalkan ada negasi kan, misalkan ada negasi P, maka konklusinya itu adalah jadi negasi Q. Gitu kan bentuknya. Maka kalau sesuai dengan contoh,
Di sini untuk premis yang pertama dari Rini rajin belajar kita misalkan sebagai P. Lalu Rini pintar kita misalkan sebagai Ki. Gitu. Berarti kan ini bentuknya P maka Ki. Selanjutnya Rini tidak pintar. Berarti ini negasi dari mana? Negasi dari Ki gitu ya. Rini tidak pintar itu adalah negasi dari Ki. Maka konklusinya itu adalah pasti negasi dari P. Negasi dari P itu apa? Rini tidak rajin belajar. Seperti itu ya. Jadi untuk contoh dari modus students itu seperti ini. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke. Selanjutnya yaitu ada model yang ketiga dalam penarikan kesimpulan, yaitu ada silogisme. Jadi jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan Q maka R, maka dapat diambil konklusi P maka R. Penarikan kesimpulan seperti ini itu disebut silogisme. Nah, silogisme ini menggunakan sifat menghantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Jadi silogisme ini dapat disajikan seperti pada layar gitu. Premis pertama. Nah, untuk premis yang pertama, kita lihat premis yang pertama itu yaitu jika P maka Q. Lalu premis yang keduanya, jika Q maka R. Konklusinya jadi P maka R. Gitu. Jadi kalau dari menarik kesimpulan dari yang silogisme itu gampang aja. Kita kan ada 3 variabel P, Q, R. Di sini di premis 1 P, Q. Jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Lihat yang samanya itu mana gitu ya kalau bahasa kalau mau lebih cepatnya. Yang samanya kan Q, berarti kesimpulannya di ini. P, R, kayak tuh PR jika P maka R gitu. Supaya lebih paham, kita masuk ke contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari penarikan kesimpulan silogisme. Untuk contohnya, tentukan konklusi dari premis-premis berikut. Untuk premis yang pertama, jika tanaman diberi pupuk, maka tanaman menjadi subur. Premis yang keduanya, jika tanaman subur, maka hasil panen meningkat. Sebelum itu, untuk bentuk dari silogisme ini kan premis yang pertama. Misalkan jika P maka Q gitu ya. Lalu premis yang keduanya, jika Q maka R. Konklusinya adalah P maka R gitu ya. Itu berarti kita langsung aplikasikan ke contoh. Untuk yang premis pertama, jika tanaman diberi pupuk, kita misalkan sebagai P ini ya. Ini kita misalkan sebagai P. Terus maka tanaman menjadi subur. Kita misalkan sebagai Q. Gitu. Terus yang kedua, jika tanaman subur, itu kan jika tanaman subur kita misalkan tadi Q ya bentuknya. Jika tanaman subur kan itu Q. Nah, maka hasil panen meningkat. Dari sini, maka hasil panen meningkat itu kan variabel baru. Meningkat itu adalah R. Nah, bentuk premis yang pertama, bentuknya kan berarti jika P maka Q gitu. Lalu premis yang kedua itu adalah jika Q maka R. Nah, kita udah nemu nih untuk premis yang pertama dan premis yang kedua. Berarti konklusinya yaitu, oleh karena itu konklusinya adalah jika P maka R. Jika P maka R itu apa kalimatnya? Itu jika tanaman subur, maksudnya jika tanaman diberi pupuk gitu ya. Jika tanaman diberi pupuk, maka R-nya apa? Maka hasil panen
meningkat. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk contoh pengaplikasian silogisme ini seperti ini. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui kolom diskusi. Oke, jadi setelah kita belajar mengenai materi penarikan kesimpulan yang telah Ibu jelaskan tadi, yang telah Ibu paparkan tadi, kalian kan udah dibagi kelompok ya, lalu diskusi sesuai kelompoknya, lalu diskusinya itu sesuai dengan LKPD yang udah Ibu bagikan di classroom gitu, atau di link yang ada di kolom komentar. Lalu nantinya kalian mempresentasikan hasil dari kelompoknya itu di dalam kolom komentar juga atau kolom diskusi ya. Nah, nantinya misalkan salah satu mempresentasikan hasil dari pembahasan mereka, diskusi mereka gitu ya. Nah, kelompok yang lain tulis gitu kalau ada saran, kritik, atau sanggahan terhadap presentasi dari kelompok yang menyajikan atau mempresentasikan hasilnya, boleh gitu langsung di kolom diskusi gitu ya. Nantinya kolom diskusi itu ramai gitu, ramai di apa ya, jadi semua siswa dapat aktif, atau semua peserta didik kelihatan gitu ya aktifnya di diskusi kali ini. Terus selanjutnya untuk tadi syarat dari absensi itu kan nama, lalu kesimpulan dari materi ini apa, nanti itu syarat dari kehadiran pertemuan kali ini. Jadi untuk kesimpulannya tulis juga di kolom diskusi atau kolom komentar. Lalu setelah itu Ibu dari pertemuan kali ini ada kuisnya melalui Google Form yang udah Ibu bagikan di Google di WhatsApp group gitu ya. Ibu udah kirimkan di WhatsApp group. Kuisnya bisa sampai besok gitu, boleh lah sampai besok dikumpulkan, sampai berarti kan ini masuk jam 7, berarti besok dikumpulkan sebelum jam 7 gitu. Tuh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar gitu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai penarikan kesimpulan dari materi atau dari bab logika matematika. Nah, penarikan kesimpulan kali ini kan ada 3, modus ponens, modus tollens, dan silogisme gitu. Jadi untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai berarti sampai silogisme gitu ya, sampai penarikan kesimpulan. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom diskusi. Lalu selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan masih membahas mengenai logika matematika. Jadi kalian semua baca dulu mengenai materi selanjutnya. Nanti akan Ibu bahas lagi seperti untuk minggu depan kita offline ya. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini cukup sampai sini. Berarti tugasnya ada 2 gitu ya. Ada 3. Diskusi, lalu kesimpulan, itu sebagai syarat absensi, kehadiran. Lalu yang ketiga ada kuis yang ada di Google Form gitu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini, cukup sekian. Sebelum menutup pertemuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.